Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan planet Jung yang telah kembali damai dan diperlihatkan kalau saat ini geng Macaroni bersaudara telah berhasil ditangkap oleh kemampuan dari Mirus, bukan bantuan Goku ya. Nah, tapi seperti biasa yang paling sombong di sini adalah Zeko dengan mengatakan kepada geng Macaroni bersaudara kalau mereka sudah tak bisa lagi untuk berbuat apa-apa. Goku di sini pun langsung mengatakan kepada Zeko kalau Zeko pun juga tak bisa untuk melakukan apa-apa karena dia hanya bergerak sedikit saja. Di sisi lain, Vegeta pun segera menegur Merus dengan mengatakan kalau dia sangat kagum dengan kecepatan dari Merus yang sebelumnya. Nah, di sini Vegeta pun sepertinya menyadari kalau Mirus sedang menyembunyikan kekuatan yang sangatlah kuat. Namun di sini Merus pun mengeles dengan mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak menyembunyikan kekuatan apapun. Kemudian Vegeta pun mencoba untuk memancing dengan mengatakan kalau apakah Merus tak bisa untuk menangkap Moro sendirian. Merus pun mengatakan kalau dia memang salah satu pasukan elit nomor 1 di Galactic Patrol, namun Moro berada di level yang berbeda daripada dirinya. Menanggapi ketidakmampuan dari Merus, Zeko pun mengatakan kepada Merus untuk bergaya-gayaan kalau dia memang bisa untuk mengalahkannya. Namun Merus pun tetap mengatakan kalau dirinya tak bisa untuk mengalahkan Moro karena dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Seperti yang dikatakan oleh Goku, apabila Moro terus bertarung maka dia akan terus berkembang menjadi lebih kuat. Merus pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Goku. Dan di sini jika Moro masih belum bisa ditangkap, maka hal yang akan mengerikan mungkin akan segera terjadi. Beruntungnya di sini pesawat mereka pun telah mendapatkan sebuah laporan dari skuad lain kalau skuad Kusaya saat ini telah berhasil mengunci lokasi dari Moro untuk saat ini. Nah, di sini akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan hal yang saat mereka inginkan, yaitu lokasi dari Moro. Dan sekarang lokasi dari Moro berada di sektor KT-40 dan lokasinya tidak jauh-jauh amat dari mereka. Nah, di sini Goku pun meminta untuk menerjemahkannya lebih mudah dan Zeko pun mengatakan kalau saat ini dia sedang berada di lokasi sebelah sana. Benar hal itu, Goku pun segera melacak lokasi dari Moro dengan menggunakan kemampuan yang ia miliki. Zeko pun bertanya-tanya dengan apa yang saat ini Goku lakukan. Vegeta pun segera menjelaskan kalau Goku bisa merasakan aura ki dari seseorang dan mungkin saat ini Goku sedang melacak aura ki milik Moro. Nampak saat ini Goku terlihat sedang serius untuk mencari keberadaan dari Moro dan semakin terlihat di sini keberadaan dari Moro. Namun tiba-tiba Moro malah tersenyum. Ya, lokasi dari Goku yang saat ini sedang melacaknya pun akhirnya ketahuan oleh Moro. Ini adalah pengalaman pertama kali bagi Goku yang tak biasa karena dia bisa merasakan aura ki yang begitu mengerikan. Nah, di sini Vegeta pun yang melihat Goku cukup panik, dia pun menyadari kalau telah terjadi sesuatu. Vegeta pun bertanya kepada Goku apakah dia telah berhasil menemukan keberadaan Moro dan Vegeta pun mencoba untuk mencari keberadaan Moro dengan apa yang seperti Goku lakukan sebelumnya. Goku pun langsung melarang Vegeta untuk melakukan hal tersebut karena Moro bisa menyadari kalau saat ini dia sedang dicari-cari olehnya. Hal itu pun langsung membuat Vegeta terkejut dengan apa yang telah terjadi. Nah, di sini Vegeta pun bertanya kenapa hal itu bisa terjadi. Goku pun juga tak tahu dengan apa yang telah terjadi karena selama ini Goku sama sekali tidak mengalami hal yang seperti ini sampai dia bisa ketahuan. Nah, di sini Vegeta pun juga tak menyangka kalau saat ini mereka sedang berhadapan dengan musuh yang sangatlah menakutkan. Kemudian di sini Vegeta pun bertanya apa yang Goku rasakan dengan merasakan aura ki milik Moro. Apakah aura ki yang begitu besar? Nah, di sini Goku pun mengatakan kalau itu bukanlah aura ki yang begitu besar, namun berbeda. Vegeta pun kembali bertanya apakah aura ki dewa yang Goku rasakan bukan lagi. Nah, di sini Goku menjelaskan kalau aura ki milik Moro tidak sebanyak itu. Namun aura ki milik Moro benar-benar sangat mengerikan dan berbeda daripada musuh-musuh yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Goku merasakan kalau pancaran aura ki milik Moro seperti sebuah aura ki dari orang-orang yang berteriak kesakitan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Goku membuat Zeko cukup terkejut. Mirus pun segera menjelaskan kalau Moro dikenal sebagai seorang pemakan planet, di mana dia menyerap kehidupan dari planet tersebut sampai kering keronta dan semua penghuni di dalamnya langsung mati tak bersisa. Bisa dikatakan kalau Moro mengubah semua jiwa-jiwa orang yang berada di tempat itu menjadi kekuatannya.
Goku dan Vegeta yang pernah menjadi mantan penghuni akhirat pun tertegun dengan apa yang dikatakan oleh Medus. Vegeta pun segera bertanya sudah berapa banyakkah orang yang telah dibunuh oleh Medus. Nah, Medus pun mengatakan bukan lagi beberapa orang, melainkan satu planet tersebut semuanya telah dijadikan kekuatan oleh Moro, alias semuanya telah mati karena dihisap energinya oleh Moro secara paksa. Kemudian kita pun akan diperlihatkan Moro yang saat ini sedang berada di dalam sebuah pesawat dan di sana ada satu anak buahnya. Nampak di sini anak buahnya pun langsung bertanya apakah yang telah terjadi. Kemudian Moro menjelaskan kalau saat ini sedang ada yang mencari dirinya. Nah, di sini anak buah dari Moro pun bertanya-tanya apakah Galactic Patrol telah berhasil menemukan mereka. Kemudian Mbah Moro pun celingak-celinguk ke sana kemari untuk memastikan keadaan. Kemudian dia pun langsung melamun seperti memikirkan sesuatu. Memikirkan apa ya, Mbah? Oh, ternyata di sini Mbah Moro sedang memikirkan kalau saat ini kehidupan telah bertumbuh kembali dan menyebar ke seluruh alam semesta. Anak buahnya pun langsung menjawab kalau memang itu telah terjadi. Nah, di sini kenapa Moro tidak mengetahuinya? Karena dia sudah terpenjara di dalam penjara selama 10 juta tahun. Nah, di sini Moro bukan hanya mengingatnya, namun hal itu langsung membuatnya menjadi sakit kepala. Namun di sini Mbah Moro sudah tak bisa lagi untuk melacak keseluruhan alam semesta karena kemampuannya sudah terbatas, dan saat ini kemampuan sihir milik Mbah Moro berada di titik yang paling menyedihkan. Nah, di sini anak buahnya meminta kepada Moro untuk jangan khawatir karena mereka sudah akan sampai ke tempat tujuan dan meminta kepada Moro untuk bersabar terlebih dahulu. Mendengar hal itu membuat Moro menjadi sangat senang karena dia sudah tak sabar lagi untuk menyerap kehidupan lagi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Moro membuat anak buahnya menjadi sangat merinding. Nah, tak pakai lama lagi, di sini Moro memerintahkan kepada anak buahnya untuk menambah kecepatan dan anak buahnya pun langsung menuruti untuk tidak membuat Moro sampai marah. Nah, di sini Jeko pun bertanya-tanya kenapa Moro menuju ke arah sana. Bukankah tempat sana adalah tempat yang kosong dan tidak ada planet sama sekali untuk mereka tuju? Nah, di sini Goku pun langsung membantahnya dan mengatakan kalau di sana ada sebuah planet dan hal itu membuat Vegeta menjadi sangat terkejut. Kemudian Goku mengatakan kalau sebelumnya dia pernah berpergian ke sana beberapa kali dan Goku mengatakan kalau dia pergi ke sana untuk menuju ke tempat Dende, yaitu sang dewa bumi. Benar, hal itu membuat Vegeta menjadi sangat terkejut karena mungkin yang dimaksud oleh Goku adalah planet baru dari para Namekian. Nah, Jeko pun sama sekali tidak mengetahui tentang hal ini karena yang ia tahu adalah saat ini planet Namekian sudah musnah akibat planetnya yang telah meledak sebelumnya karena dihancurkan oleh Frieza, dan Goku mengatakan kalau hal itu sama sekali salah. Goku kembali menjelaskan kalau alasan kenapa semua orang tidak diberitahu tentang keberadaan dari planet baru bangsa Namekian untuk menjaga keselamatan mereka agar tidak diserang lagi oleh para makhluk-makhluk jahat yang mengincar bola Dragon Ball. Dan di sini Merus pun mengatakan dengan bebasnya Moro dia sudah mendapatkan sihirnya kembali untuk melacak semua planet yang berada di galaksi ini, dan ini benar-benar akan menjadi hal yang sangat bahaya karena jika Moro sampai ke planet Namek maka dia mungkin akan memakan semua jiwa dari para Namekian. Bukan hanya jiwa mereka, mungkin Moro akan juga memakan kekuatan dari para Namekian hingga dia kembali kenyang karena Moro sudah tidak makan jiwa lagi selama bertahun-tahun.